hari ini kita membuat Kejaksaan Tinggi itu harum namanya. Karena apa? Supaya tidak ada celometan macam-macam, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Wah itu ngapain itu? Roy Suryo datang kirim-kirim WA segala. Kami tidak kirim WA kayak gini nih. Assalamualaikum Pak Yadi, TB saya Arif, insya Allah kami mau silaturahmi. Enggak, kami enggak kirim kayak gini. Ini WA ke Pak JK. Oke. Ya, oleh Arif dan 7 temannya, ada dokter. Kok ada gambar saya di sini? Enggak, ini gambarnya live. Oh, ini. beda lagi. Ini multitasking ya. Iya. Terus ada dokter lain lagi, saya baru tahu nih ada dokter Vivian, baru tahu ya. Enggak, ini sampingan aja. Kami tidak secara ceroboh mengirimkan semacam enggak. Mas Refli dan kawan-kawan penasihat hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi sudah disampaikan dengan sangat baik ya. Saya dan juga Dr. Tifa ya dalam tim ini ya. Kebetulan kemarin Dr. Tifa mengikuti betul rapat sehari kemarin sebelum akhirnya tindakan kami pagi hari ini ke Kejaksaan Tinggi itu dilaksanakan. Jadi semua di bawah kontrol dan mekanisme. Juga saya berkomunikasi dengan pejuang-pejuang lain ya. Saya berkomunikasi dengan Mas Rizal Fadila, dengan Mas Rustam Effendi dan Bu Kurnia yang sebentar lagi saya juga akan ketemu dengan mereka-mereka di salah satu tempat ya. Artinya apa? Semua itu dalam langkah yang sama. Dan hari ini kita benar-benar membuat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu senafas dengan peringatan Hari Kartini hari ini. Kenapa senafas dengan Hari Kartini? Tahu nggak Hari Kartini itu namanya siapa? Namanya harum. Ya, kan ada di lagunya tuh. Harum namanya. Jadi hari ini kita membuat Kejaksaan Tinggi itu harum namanya. Karena apa? Supaya tidak ada celometan macam-macam, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Wah itu ngapain itu? Roy Suryo datang kirim-kirim WA segala. Kami tidak kirim WA kayak gini nih. Assalamualaikum Pak Yadi, TB saya Arif, insya Allah kami mau silaturahmi. Enggak, kami enggak kirim kayak gini. Ini WA ke Pak JK. Oke. Ya, oleh Arif dan 7 temannya, ada dokter. Kok ada gambar saya di sini? Enggak, ini gambarnya live. Oh, ini. beda lagi. Ini multitasking ya. Iya. Terus ada dokter lain lagi, saya baru tahu nih ada dokter Vivian, baru tahu ya. Enggak, ini sampingan aja. Kami tidak secara ceroboh mengirimkan semacam enggak. Kalau kemarin nih sekaligus koreksi dikit ya. Kalau kemarin Pak JK ngomong, Roy Suryo juga kirim. Saya enggak kirim kayak gitu ya. Itu Pak JK ingin mengucapkan respon tapi kemudian munculnya nama saya. Enggak apa-apa, santai aja. Tapi artinya kita sangat hormati dan kita sangat apresiasi pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang sudi menerima tim dari kami. Ada 5 orang tadi kuasa hukum dari kami yang datang dan berkonsultasi dengan sangat baik. Dan inti yang diperoleh itu tadi sampai dengan detik tadi ya, artinya itu sudah hari Selasa. Padahal kita dengar semua kan minggu lalu hari Jumat tuh ada yang itu sudah dikirim. Wow, sudah P21 kalau di sebentar lagi akhir April. Sebentar lagi ditahan. Itu kalau orang ditranslasikan otaknya kayak gitu itu ya. Sama di translasi sama di rotasi. Enggak ya, sama sekali enggak. Jadi kita hormat, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Tinggi dan tadi juga beliau mengapresiasi langkah kita di dalam mengajukan keberatan-keberatan yang ada karena itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya begitu ya. Jadi kalau ada sekian hari itu terima, sekian hari itu harus nanti balik lagi, harus terbit SPDP baru atau tidak, atau ditolak, atau nanti P19 mati istilahnya, atau nanti berhenti di situ. Ya itulah hukumnya begitu. Tidak seperti ada itu biasa kok, ada yang sampai setahun. Penasihat apa loh? Kalau penasihat korpsnya kayak gitu ya korpsnya rusak. Kalau penasihat ahlinya sukanya mundur-mundur kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi langkah dari tim kuasa hukum Troya hari ini ya, dan juga sudah atas sepengetahuan juga dari tim kuasa hukum saya di tim yang lain ya. Ini sesuai dengan apa yang ada. Kami tetap ingin membuktikan kepalsuan 99% ijazahnya Jokowi. Itu clear ya. Tidak ada yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, Rustam Effendi dan Kurnia Triwani nyerah menginta pengunduran. Enggak, ini demi hukum. Jadi kalau perkara ini harus berhenti demi hukum, misalnya apa? Sudah terlalu mengembang. Hari ini saya dengar pada saat yang sama Pak JK juga sedang melakukan konfres dengan teman-teman ex pejuang Poso dan lain. Ya itu hak beliau. Karena beliau benar-benar waktu itu berjuang untuk mendamaikan kita.
Kok malah ada orang-orang kayak Ade Armando, ya, kemudian si siapa itu yang hampir diusir dari Rakyat Bersuara itu, si janda itu ya, Abu Gosok itu ya, itu kemudian apa yang dilaporkan, silakan kalau itu dilaporkan ya. Tetapi kemudian kita dan itu kalau semakin meluas, maka memang negara harus ada. Negara harus hadir kalau perkara ini semakin meluas dan memang sengaja diperluas ya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, pihak-pihak yang mengobok-obok perkara ini ya, tidak mencontoh DKI Jakarta. Jadi kalau Kajari DKI itu membuat ini dengan sangat bagus, Pemprov DKI juga membuat bagus, yaitu dengan menertibkan ikan sapu-sapu ya. Nah, itu jadi membuat bersihnya saluran. Nah, ini Indonesia harus dibersihkan dengan apa? Lakukan ya penegakan hukum yang clear terhadap perkara ini. Apa itu penegakan hukum yang clear? Dibuat jelas, dibuat terang, segera selesaikan ya. Bagaimana caranya? Itu kita persilahkan kepada para kuasa hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan salam dari kami. Memang kami sebagai prinsipal sangat mendukung tadi, dan tadi saya ada, tapi saya tahu diri untuk tidak kemudian ikut-ikutan gitu ya untuk masuk ya. Dan kemudian Dr. Tifa juga kemarin seharian sudah juga menitipkan beberapa pesan, dan itu ada di dalam risalah kita yang ada. Dan kita juga tidak celometan, kita juga sembarangan kirim-kirim WA kayak gini nih misalnya ya gitu. Nanti WA-nya saya jelaskan di dalam salah satu acara nanti malam ya. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan lagi kepada koordinator tim kuasa hukum kami, Mas Refli Anun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ada kaos hari ini. Nggak ada kaos ya? Gak ada. Tapi itu Kaosnya untuk nanti malam soalnya. bukan Harun namanya, tapi Harun namanya. Oh, Harun ya? Nah, pakai N belakangnya. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pakai mic bisa nggak? Saya pakai mic ini. Iya, iya, iya. Biar dengar. Biar dengar. Atau saya ulangi pertanyaan itu. Ya. 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 Dan juga meminta kalau misalnya perkara Antoya ini dihentikan gitu ya. Ya. Demi hukum. Dan untuk kenapa sih nggak diajukan pra peradilan aja ke PM jaksa gitu, dan apakah sebenarnya ini sudah dipertimbangkan gitu misalkan langkah Ya. pra peradilan ini dengan argumen-argumen tadi kan sudah dijelaskan. Iya, tadi teman dari iNews mengatakan kenapa tidak diajukan pra peradilan. Pertama saya ingin jawab ya, di antara kita penasihat hukum itu selalu berdiskusi, dan diskusinya itu didasarkan perkembangan yang ada, perkembangan kasus yang ada, dan didasarkan pada kemauan atau concern dari prinsipal. Ada beberapa di antara penasihat hukum yang mengatakan pra peradilan, ada yang mengatakan tidak. Tapi ketika dibalikkan kepada prinsipal, para prinsipal Dr. Tifa dan Mas Roy mengatakan untuk sementara di hold dulu, kan gitu ya. Nah, jadi kalau prinsipal belum berkenan, tentu kita tidak akan melangkah lebih jauh. Itu alasan yang sangat objektif. Alasan kedua adalah kita sedang mengupayakan untuk memberitahukan kepada jaksa peneliti yang bakal menjadi jaksa penuntut umum kalau kasus ini disidangkan, dan kita berharap tidak pernah ya. Jadi ini juga akan berdampak pada penghentian kasus kalau seandainya argumentasi kita ini diterima. Kita tidak perlu repot-repot sidang kalau kasus ini kemudian tidak dilimpahkan ke pengadilan, kan begitu. Jadi upaya itu satu demi satu, step demi step. Tetapi tentu kita bersiap untuk hal-hal lainnya. Pra peradilan kita bersiap, kemungkinan lain juga kita bersiap, ya. Membangun argumentasi kita juga bersiap. Tapi langkah yang kita lakukan hari ini adalah langkah mendatangi Kejaksaan Tinggi, karena kalau ibarat permainan sepak bola, bolanya sekarang ada di Kejaksaan Tinggi DKI. Karena bolanya ada di mereka, dan mereka punya kewenangan untuk menyetop kasus ini sebagai dominus Dari litis tadi. Dari hakim praper itu. Ya, maka kemudian tentu kami menjadikan itu sebagai option pertama dulu. Gitu ya? Jelas kan? Gitu. Oke ya. Ada lagi ya? Ya, silakan, Mbak. Nah, Putu. terhadap penjelasannya ada yang mau menambahkan nggak? Cukup lah. Cukup ya? Oke, silakan. Silakan, Mbak Putu. Mas Roy tadi kan udah tegas ya bilang bahwa tetap ingin melanjutkan kasus, tidak Ya. berharap pada RJ gitu di satu sisi. Enggak.
juga memberikan isyarat bahwa kalau untuk Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu nggak ada kesempatan RJ. Tanggapannya Mas? Oke. Ini Rosyoro itu yang ini apa yang ini? Oh, yang ini. Pertanyaan menarik ya, karena tadi mungkin nggak terdengar kalau nggak ada mikrofon. Jadi katanya dari tembok ratapan mengatakan nggak akan memberikan RJ. Siapa yang minta RJ ke sana? Nggak sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK. Meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa. Kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya. Need over class itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu, termasuk juga kita memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHAP lama maupun KUHAP baru yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang lalu mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh, P21 yang berkehendak melakukan P21, yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya kok. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu loh. Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar, dengan detail. Kenapa saya sedikit tambahan? Kenapa tidak kami melakukan praper ya atau pra peradilan? Praper itu hanya salah satu langkah. Dan praper itu pilihan ya. Tidak mesti harus praper. Karena praper itu misalnya menggantungkan perkara ini di bawah satu hakim tunggal dengan waktu pemeriksaan yang hanya seminggu. Apa rela perkara yang panjang ini yang sudah setahun diperkarakan, dilaporkan dan kasusnya sudah hampir 13 tahun hanya diputus selama seminggu oleh seorang hakim tunggal praper? Enggak. Kita enggak akan mempertaruhkan hal semacam itu. Kita akan taruh nanti kalau misalnya ini dipertaruhkan di sidang yang benar. Tapi sidang yang benar pun itu pun sidang untuk pengujian ijazahnya. Ijazah palsu itu adanya di CLS, jangan salah. Bukan di sidang pencemaran nama baik yang terus-menerus katanya dilakukan dan saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu. Nggak ada itu. Berkali-kali sudah ada kesempatan untuk bawa ijazahnya, nggak pernah dibawa kok. Gitu. Jadi artinya sekali lagi saya jawab ya bahwa untuk RJ ya kalau bahasa anak muda sorry Mac gitu ya, kita nggak akan RJ ya, itu ya, nggak usah nawarin RJ lah, gitu. Nggak usah juga desak-desak, nggak usah nawarin umroh, nggak usah desek-desek kami sampai ke kamar kecil, mau RJ nggak gitu ya, atau nggak usah nawarin macam-macam, ya, nggak ada sama sekali soal itu, ya, terima kasih. Iya. Oh, dikit tadi, silakan. Masalah praper ya. Iya, masalah praper tadi. Jadi begini, saya lengkapi ya pertanyaan yang masalah praper. Ya. Tadi Pak Refli kan sudah menjelaskan alasan saat ini tidak mengambil langkah-langkah pra peradilan. Kemudian seperti tadi juga Mas Roy bilang, apa iya tidak rela selama 7 hari dikorbankan dengan ketidakpastian apakah bisa dikabulkan atau tidak praper. Nah, saya lengkapi. Jadi gugatan CLS ini bukan praper, bukan pra peradilan. Gugatan CLS ini adalah mengenai penyeludupan pasal. Karena ada pasal yang waktu dilaporkan peristiwa yang dibuat di dalam laporan polisi itu tidak sesuai dengan pasalnya. Nah, jadi Polda ini diminta melakukan koreksi bahwa nanti harus juga terbit aturan yang tidak lagi membolehkan adanya penyeludupan pasal. Kalau dikabulkan, berarti ada 4 pasal yang jadi masalah yang bersifat melawan hukum. Pasal 27A, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaannya, apakah setelah dikabulkan oleh CLS
kemudian 4 pasal itu akan rontok dengan otomatis. Tidak. Jadi perdata tidak bisa mencampuri pidana. Jadi apa manfaatnya? Nah, setelah gugatan CLS ini dikabulkan sampai inkrah, barulah kita praper. Itu ada kepastian. Jadi 4 pasal itu berarti benar-benar dinyatakan sebagai pasal selundupan, artinya baru kita praper. Kita tidak lagi seperti Mas Roy bilang tadi mengorbankan 7 hari dengan satu hakim tunggal. Kemudian kita mengorbankan semuanya dengan ketidakpastian. Tapi kalau sudah itu akan menjadi kepastian hukum. Karena putusan pengadilan CLS mengakui dan mengabulkan ada 4 pasal yang diselundupkan, artinya kita praper untuk dirontokkan itu 4 pasal. Ya. Nah, jadi kita jangan sia-sia melakukan tindakan-tindakan yang tidak jelas kadang-kadang. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk praper tadi ya, kita tentu menunggu timing, waktu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita pasti akan mengajukan praper. Saya tidak mau menyebutkan kondisi tertentu apa, karena tidak bagus kan, the worst skenario-nya. Tetapi untuk hari ini, untuk saat ini, kami masih belum melihat kondisi itu. Karena kami masih bisa beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi dan itu merupakan prioritas pertama. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Cukup ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mau doorstop silakan. Tetapi yang paling penting adalah kami berbahagia hari ini. Mudah-mudahan ini pertanda baik terus-menerus ya. Ya, amin. Bahwa harapannya bahwa kasus ini betul-betul dihentikan dan SPDP-nya dikembalikan. Dan kemudian nanti energi Mas Roy, Dr. Tifa bukan lagi dikejar, tapi mengejar ijazah palsunya kan gitu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu sebutin. Nanti di mikrofon ini jam 4 saya ada di sana, ya. Jam 7 saya nanti dengan Rismon ada di sini. Dengan Rismon dan beberapa orang yang lain. Seru nanti. Untuk saya. Oke, terima kasih.